Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggal Aji Laksana. Saya Reski Ditya Wijaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah tokoh filsafat yaitu Bapak John Locke. Tokoh filsafat yang sering dikenal dengan sebutan John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632, wafat 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. Adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya, Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan. Selain itu, Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat Locke dapat dikatakan anti-metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan oleh Descartes, tetapi ia menolak intuisi yang digunakan oleh Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes yang menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman. Jadi induksi, bahkan Locke juga menolak akal atau reason. Ia hanya menerima pemikiran matematis yang pasti dan cara penarikan dengan metode induksi. Tulisan-tulisan Locke tidak hanya berhubungan dengan filsafat, tetapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teknologi, dan medis. Karya Locke yang terpenting adalah esai tentang pemahaman manusia atau esai Cognitive Human Understanding, atau tulisan-tulisan tentang toleransi, Letters of Toleration, and dua tulisan tentang pemerintahan atau Two Treatises of Government. Pemikiran-pemikiran John Locke. Salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenal proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis, yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seseorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Pemikiran tentang negara. Pandangan Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul Dua Tulisan Tentang Pemerintahan, Two Treatises of Civil Government. Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3 tahap, yakni keadaan alamiah atau the state of nature, keadaan perang, the state of war, dan negara, commonwealth. Satu, keadaan yang alamiah. Keadaan alamiah adalah tahapan pertama dari perkembangan masyarakat. Konsep Locke ini serupa dengan pemikiran Hobbes. Namun apabila Hobbes menyatakan keadaan alamiah sebagai keadaan perang semua lawan semua, maka Locke berbeda. Menurut Locke, keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis di mana semua manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Dalam keadaan ini, setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Meskipun masing-masing orang bebas terhadap sesamanya, namun tidak terjadi kekacauan karena masing-masing orang hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, tahap keadaan perang. Tahap kedua adalah keadaan perang. Locke mengatakan ketika kondisi alam mulai akrab dengan hubungan sosial, suasana harmonis mulai berubah
Alasan utamanya adalah penciptaan uang. Dengan uang, manusia dapat mengumpulkan terlalu banyak kekayaan, tetapi dalam kondisi alamiah tidak ada perbedaan kekayaan yang nyata. Karena setiap orang telah mengumpulkan cukup uang untuk dikonsumsi, ketimpangan kekayaan membuat orang mengenal tuan dan budak, tuan dan pelayan, dan hierarki lainnya untuk mempertahankan harta benda mereka. Manusia saling cemburu, bermusuhan, dan bersaing. Setiap orang akan menjadi hakim dan membela diri. Kemudian keadaan yang harmonis dan damai yang alami ini berubah menjadi keadaan perang yang ditandai dengan permusuhan, kecemburuan, kekerasan, dan kehancuran bersama. Dan ketiga, tahap terbentuknya negara. Locke mengatakan bahwa untuk membuka jalan keluar dari keadaan perang, sekaligus menjamin kepemilikan pribadi, rakyat setuju untuk menandatangani kontrak asal atau kontrak yang biasa disebut kontrak sosial. Oleh karena itu, tujuan didirikannya negara bukanlah untuk menciptakan kesetaraan bagi semua, tetapi untuk menjamin dan melindungi hak milik pribadi setiap warga negara yang menandatangani perjanjian. Dalam perjanjian ini, rakyat memberi negara kedua kekuatan penting dalam kondisi alamiah. Kedua kekuatan ini menentukan bagaimana setiap orang membela haknya dan menghukum semua hak yang melanggar hukum kodrat dari Tuhan. Pemikiran tentang negara dan agama. Poin penting Locke lainnya masih terkait dengan konsep bernegara, yakni berhubungan antara agama dan negara. Pemikiran Locke tentang masalah ini terkandung dalam bukunya Book of Tolerance. Locke mengatakan urusan agama dan kenegaraan harus dibedakan secara tegas karena tujuannya masing-masing berbeda. Negara tidak mengizinkan pengamalan agama apapun, terutama jika itu membatasi atau menghilangkan suatu agama. Tujuan negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar warga negara di dunia ini. Sedangkan tujuan agama adalah untuk mencari keselamatan jiwa manusia di akhirat setelah kematian untuk mencapai kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, peran negara dalam memelihara kehidupan di dunia saat ini dan agama berperan dalam menyembah Tuhan dan mewujudkan kehidupan yang kekal. Dibandingkan dengan negara sebagai urusan publik, agama adalah urusan privat. Pemisah antara kedua yang harus ditekankan dan keduanya tidak boleh mengganggu urusan satu sama lain. Negara tidak boleh mencampuri kepercayaan agama umat manusia. Dan agama tidak boleh melakukan apapun yang akan menghalangi atau menghambat pencapaian tujuan nasional. Jika negara ingin mencegah warga yang menikmati kebebasan beragama, maka rakyat berhak melawan. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.